12 fakta dan hikmah Idul Adha. Yang pertama, Idul Adha adalah salah satu perayaan utama umat Islam. Idul Adha merupakan salah satu perayaan yang paling penting dalam agama Islam. Hari ini umat muslim merayakan pengorbanan Nabi Ibrahim dan menyembelih hewan sebagai bagian dari ibadah. Ini adalah momen penting yang menghadirkan kegembiraan, kebersamaan, dan refleksi spiritual bagi umat muslim di seluruh dunia. Adha yang kedua, Idul Adha jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah dalam kalender Hijriyah. Idul Adha dirayakan pada tanggal 10 Zulhijjah dalam kalender Hijriyah. Tanggal ini dipilih berdasarkan peristiwa penting dalam sejarah Islam, yaitu saat Nabi Ibrahim siap untuk mengorbankan putranya, Ismail, sebagai tanda ketaatannya kepada Allah. Ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim di seluruh dunia. Adha yang ketiga, Idul Adha juga dikenal sebagai Hari Raya Haji. Idul Adha juga dikenal sebagai Hari Raya Haji karena berkaitan dengan perayaan haji, yaitu ibadah yang dilakukan di Mekah oleh jutaan orang muslim setiap tahunnya. Idul Adha menandai akhir dari ibadah haji dan merupakan momen penting bagi mereka yang menjalankannya. Adha yang keempat, Idul Adha dirayakan untuk mengenang kisah Nabi Ibrahim yang siap mengorbankan putranya, Ismail, atas perintah Allah. Idul Adha merupakan peringatan atas kisah pengorbanan Nabi Ibrahim. Kisah ini menggambarkan ketundukan dan kesetiaan Nabi Ibrahim kepada Allah ketika beliau bersedia untuk mengorbankan putranya, Ismail, atas perintah Allah. Ini mengajarkan umat muslim tentang nilai pengorbanan dan kepatuhan yang sangat penting dalam agama Islam. Yang kelima, kurban adalah ritual penyembelihan hewan pada Idul Adha. Kurban adalah amalan yang dilakukan oleh umat muslim dengan menyembelih hewan tertentu sebagai bentuk pengorbanan dan ketaatan kepada Allah. Hewan-hewan yang umumnya dikurbankan meliputi sapi, kambing, atau domba. Proses ini mengikuti tata cara dan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam agama Islam. Yang keenam, kurban dilakukan sebagai bentuk pengorbanan dan ketundukan kepada Allah. Kurban adalah tindakan pengorbanan yang dilakukan sebagai bentuk takwa, ketakwaan, dan ketundukan kepada Allah. Dalam mengorbankan hewan, umat muslim mengikuti jejak Nabi Ibrahim yang menunjukkan kesediaan untuk mengorbankan yang paling dicintainya demi Allah. Melalui kurban, umat muslim mengungkapkan rasa syukur, ketaatan, dan kepatuhan mereka kepada Allah. Selain itu, kurban juga mengajarkan nilai-nilai pengorbanan dan kepedulian sosial, karena daging hasil kurban dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Ini memperkuat solidaritas dan kepedulian terhadap sesama di dalam masyarakat. Yang ketujuh, hewan yang umumnya dikurbankan adalah sapi, kambing, atau domba. Dalam pelaksanaan kurban, hewan-hewan tertentu biasanya dipilih, seperti sapi, kambing, atau domba. Pemilihan jenis hewan ini didasarkan pada tuntunan agama dan tradisi yang berkembang di masyarakat muslim. Hewan-hewan ini dianggap sebagai hewan yang layak untuk dikurbankan dan memberikan manfaat yang besar dalam pembagian daging kepada orang-orang yang membutuhkan. 12 fakta dan hikmah Idul Adha yang ke-8. Daging hasil kurban dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Daging hasil kurban tidak hanya untuk kepentingan pribadi atau keluarga yang melakukan kurban, tetapi juga harus dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bagian daging kurban tersebut dibagi dalam 3 bagian, untuk keluarga sendiri, untuk kerabat dan tetangga, dan untuk kaum fakir atau orang-orang yang kurang mampu. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat kurban mencapai mereka yang membutuhkan dan memperkuat tali silaturahmi serta solidaritas sosial dalam masyarakat muslim. Kesembilan, kurban juga merupakan bentuk solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama. Kurban bukan hanya tentang pengorbanan hewan semata, tetapi juga memiliki makna sosial yang kuat. Dengan menyembelih hewan kurban, umat muslim menunjukkan kepedulian terhadap sesama dan rasa solidaritas di dalam masyarakat. Melalui pembagian daging kurban kepada mereka yang membutuhkan, orang-orang yang mampu berbagi rezeki dan membantu mereka yang kurang beruntung.
kurban menjadi momen yang memperkuat ikatan sosial dan saling berbagi dalam komunitas Muslim. Yang ke-10. Puasa Arafah menghapuskan dosa-dosa. Puasa Arafah memiliki keutamaan khusus, yaitu dapat menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Dengan berpuasa pada hari Arafah, umat Muslim berharap mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Ini merupakan kesempatan yang berharga bagi umat Muslim untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang ke-11. Puasa Arafah mengikuti jejak ibadah para haji di Arafah. Puasa Arafah mengikuti jejak ibadah para haji yang berada di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Pada hari ini, jutaan jamaah haji berkumpul di dataran Arafah untuk berdoa, bertasbih, dan memohon ampunan kepada Allah. Puasa Arafah merupakan cara bagi umat Muslim yang tidak berhaji untuk merasakan sedikit dari pengalaman spiritual dan keberkahan yang terkait dengan ibadah haji di Arafah. Ini juga menjadi kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan pahala dan keutamaan yang sama dengan para jamaah haji. Ke-12. Puasa Tarwiyah dilakukan pada tanggal 8 Zulhijjah, sehari sebelum ibadah haji dimulai. Puasa Tarwiyah dilakukan pada tanggal 8 Zulhijjah, yaitu 1 hari sebelum dimulainya ibadah haji di Mekah. Puasa ini memiliki keutamaan dan dianjurkan bagi umat Muslim yang tidak sedang berhaji. Meskipun tidak termasuk dalam puasa wajib, puasa Tarwiyah merupakan sunnah yang dianjurkan dan memberikan kesempatan untuk memperbanyak amalan ibadah serta merenungkan makna ibadah haji. Jika informasi ini bermanfaat, ikuti, sukai dan bagikan juga kepada yang lain.